Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashoki Series 207. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, nama saya Mahida Elsafi sebagai MC Ashoki sore hari ini. Alhamdulillah di tengah kesibukan aktivitas dan ibadah Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Asogi sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang gestasional tromboblastik neoplasia dari diagnosis hingga stratifikasi resiko yang langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat, dokter-dokter spesialis obstetrik ginekologi, serta konsultan dan profesor yang sudah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta Asogi. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap untuk membagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang pertama dengan Dr. Primandono Perbowo, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dr. Primandono. Selamat sore, terima kasih. Baik, narasumber kedua dengan Dr. Anindita, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Persahabatan. Selamat sore, Dr. Anindita. Sore. Baik, dari yang selanjutnya untuk memanju jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator kita dengan Dr. Maringan DL Tobing, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Dr. Maringan. Baik, sepertinya Dr. Maringan terputus. Lanjut saja, lanjut saja dari sebelum memulai acara sore hari ini, izinkan saya untuk mengundang Sekjen Hoki untuk memberikan sambutan serta membuka acara kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kepada Profesor Dokter sekalian dimanapun berada ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara yang luar biasa kita nanti-nantikan setiap Rabu sore ya. Alhamdulillah ini Dokter Maringan, Dokter Primandono dan Dokter Anindita sampai saat ini kita masih kebanjiran peserta sebenarnya, Alhamdulillah ya. Jadi yang walaupun ini masih tergabung 49, tapi sebenarnya yang sudah terdaftar yang kami terima sebenarnya ada 251 ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktu berikutnya bisa berangsur-angsur bisa join ya. Tentu saat ini saya mewakili Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana, saat ini sedang melakukan tugas yang tidak bisa ditinggal ya. Salam hormat dari beliau untuk semua. Mudah-mudahan ya bagi yang melaksanakan saat ini kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan untuk 10 hari terakhir ini ya, mengejar Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan sambil kita mendengarkan atau berdiskusi dengan para pakar di sini ya, Dr. Permandono, Dr. Anita, dalam kita membahas GTN ya, mudah-mudahan ini juga dianggap sebagai amal ibadah tentunya ya. Oke, jadi saya tidak akan berpanjang-panjang nih, Dokter Maringan ahlinya nih ya, dari Bandung ya, JTN. Mudah-mudahan banyak perspektif yang kita bisa dapatkan dari diskusi sore ini, bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis dan bagaimana melakukan stratifikasi ya. Jadi mungkin nanti dari dulu sejarahnya mungkin ya, dari risk, intermediate, kemudian high risk ya. Sekarang tidak ada lagi intermediate ya, tapi nanti kita akan dengarkan ada yang namanya ultra high risk ya, seperti apa, dan apakah nanti teman-teman dari SPOG yang non onkologi pada porsinya di mana gitu ya, kita untuk meningkatkan oncologic outcome yang harusnya memang pada cancer gynecologic ini harusnya tidak pantas untuk meninggal misalkan gitu ya. Jadi memang harus betul-betul proper
diagnosis dan proper treatment. Mungkin itu saja. Selamat mengikuti acara ASHOGI kita pada seri kali ini ya. Mudah-mudahan yang manfaat tentunya bagi pasien kita dan ini menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih atas segala partisipasi, kontribusi dan asupannya. Saya undur diri sebagai perwakilan dari HOGI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufan sudah membuka acara sore hari ini. Sudah saatnya langsung saja beranjak ke acara. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, silahkan menekan tombol raise hand dan menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, lanjut saja untuk dimulai untuk pemaparan serta dilanjutkan dengan diskusi. Kepada Dr. Maringan, DL Tobing, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi, kami persilahkan. Suaranya tidak ada ya, Dokter Maringan ya? Masih mute suaranya, Dokter Maringan. Iya, saya kira saya sendiri ya. Dokter Primandono dan yang lain juga tidak mendengar ya. Tapi tadi yang Iya, betul. Iya, ya, dok, benar dok. Selamat sore, sudah terdengar belum? Selamat sore, sudah Halo. terdengar dokter? Ya, dok. sudah, Sudah sudah, ya, maaf ya, ada sedikit dok, sudah sedikit dok. ada gangguan teknis. Ya, saya ulangi lagi, selamat sore kepada para sejawat-sejawat, pada guru besar, pada senior, pada junior, ataupun kepada teman-teman sekalian yang bersedia mengikuti acara ASHOGI yang ke-207 ini. Dan kita pada hari ini akan membahas mengenai GTD ya, gestational thrombotic disease, dan juga masalahnya didapat apa yang kita bahas adalah tentang bagaimana diagnosa maupun juga stratifikasi risikonya. Dan kita sudah ada di sini dua orang pembicara yang silakan, ada satu Dr. Primandono yang mungkin akan memulai duluan. Dr. Primandono, silakan ya, sebagai pembicara pertama ya, begitu ya. Ya, silakan, kami beri kesempatan kepada Dr. Primandono. Ya, selamat sore. Terima kasih, Dokter Maringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru-guru kami, profesor, senior kami, dan teman-teman semua. Jadi untuk bulan ini kita yang maju pertama ya, Dokter Anin ya, tentang awal-awal teori GTN. Bisa kelihatan ya, Dokter Maringan ya, sudah. Ya, sudah bisa terlihat. Ya, baik. Terima kasih.
Jadi seperti kita tahu, kita refreshing Siap. sebentar. GTN adalah suatu kelompok neoplasia yang terdiri dari proliferasi abnormal jaringan trofoblast yang bersifat ganas dan agresif. Jadi GTN ini juga dapat berasal dari mola hidatiddosa atau kehamilan non-mola. GTN ini bisa disembuhkan dengan baik atau dapat diobati dengan tuntas karena memang dapat dideteksi secara dini, sensitif terhadap kemoterapi, dan dapat di-follow up dengan pemeriksaan hormon beta-HCG. Secara epidemiologi, sekitar 50% kasus GTN itu berasal dari mola, 25% dari kehamilan aterem atau prematur, 25% dari kasus abortus atau kehamilan ekstrauterin. Insiden GTN di dunia sekitar 1/40.000 kehamilan, jadi memang agak jarang. Di Amerika Utara dan Eropa Maaf, adalah Dokter juga, Priandono, itu materinya itu belum muncul ya? ya dok, Mohon Belum maaf, ada dokter. di layar materi. materinya belum muncul, dokter. oh, muncul Materinya materinya. Saya belum izin share ya. muncul di layar ini. Sudah muncul Ya, dokter? sudah, sudah. Sudah, terima kasih. Maaf. Ya, Ya, mohon maaf. Jadi di Amerika Utara dan Eropa, saya ulang, kasusnya sekitar 2 sampai 7 kasus dalam 100.000 kehamilan. Di Asia Tenggara dan Jepang ada 5 sampai 200 kasus GTN dalam 100 kehamilan, di mana kasus terbanyak adalah koriokarsinoma. Insiden GTN dari kasus abortus sekitar 1 dari 15.000 kehamilan. Insiden GTN dari kehamilan normal sekitar 1/50.000 kehamilan. Kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, kasus GTN sangat jarang. Mungkin Center Bandung yang banyak ya. Kita dalam 5 tahun ini kita dapatkan 52 kasus, di mana didapatkan 34 kasus yang resiko rendah dan 18 kasus yang resiko tinggi. Nah, kalau kita ngomong faktor resiko, itu berarti kasus yang seperti apa kira-kira dari suatu mola bisa beresiko tinggi meningkatkan atau terjadi suatu GTN. Jadi ada 6 faktor resiko di mana kira-kira mola itu akan sampai 40% akan berubah menjadi GTN. Nah, kalau kita lihat 6 resiko itu, misalnya salah satu 40% akan beresiko menjadi GTN, kalau ada beberapa dari faktor resiko ini terjadi pada satu pasien, mungkin resiko menjadi GTN akan meningkat sampai 60-70%. Jadi yang pertama adalah faktor resiko pasien mola yang bisa berubah 40% menjadi GTN itu nomor satu adalah riwayat mola sebelumnya. Jadi kegiatan yang paling sering terjadi setelah kehamilan mola. Sekitar 15-20% mola yang komplit bisa berubah menjadi GTN. 1-5% mola parsial akan juga berkembang menjadi GTN. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tipe kehamilan sebelumnya merupakan faktor risiko penting untuk perkembangan GTN. Yang kedua adalah mola yang memiliki kadar beta-HCG yang tinggi. Ada beta-HCG lebih dari 100.000 mili internasional unit per mililiter berhubungan kuat dengan resiko berkembangnya menjadi GTN. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa beta-HCG yang tinggi mencerminkan proliferasi trofoblast yang masif ya. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa eh, trofoblast ini akan sudah beredar secara sistemik. Jadi walaupun nanti ternyata kita angkat kandungan pada usia tua dan paritasnya cukup, ukuran tumornya lebih dari 16-18 minggu, begitu, itu tidak menutup kemungkinan masih ada mikrometastasis atau mikro dari trofoblast ini yang sudah beredar ke organ lain. Yang ketiga adalah faktor resiko itu kalau
kalau mola itu uterusnya 2 kali lipat dari usia kehamilan. Jadi misalnya hamilnya baru 10 minggu tapi uterusnya seperti kehamilan 20 minggu. Ini harus hati-hati karena berkaitan dengan jumlah jaringan toproplas yang besar, pastinya HCG akan tinggi dan secara penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara uterus yang besar dari usia HPHT-nya. Ini harus hati-hati bahwa resiko GTN bisa lebih dari 40%. Resiko keempat adalah adanya kista lutein yang ukurannya lebih dari 6 cm. Jadi kista lutein ini sebenarnya normal akibat HCG yang tinggi. Jadi misalnya kita terapi, atau kita beri kemo, atau kita histerektomi, atau kita kuret, nanti dengan berangsurnya HCG yang menurun, itu lama-lama mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian kista luteinnya ini akan hilang-hilang sendiri. Dan resiko tambah meningkat lagi kalau bilateral, di mana bilateral ini diameternya juga lebih dari 6 cm. Kista ini juga akan sering ditemukan pada kadar beta AC yang sangat tinggi dan berkorelasi dengan kejadian mola menjadi GTN. Nah, ini dari gambar USG yang A ini menunjukkan kista lutein pada ovarium kanan yang yang menunjukkan gambaran multikistik yang khas ya. Jadi tampilannya multikistik ya, kelihatan agak mengerikan ya. Ini uterusnya juga agak terlalu besar sebenarnya. Jadi ini pada suatu kehamilan 13 minggu dengan kadar beta HCG lebih dari 400.000. Jadi tinggi sekali ya. Yang gambar B itu menunjukkan uterus mola dengan eh, tampilan OSG ini adalah sebenarnya ada cairan bebas di kavum 12. Jadi ternyata terjadi kista luteinnya pecah, ruptur, sehingga menyebabkan hemoperitoneum dan nyeri abdomen. Ya. Gambar C itu menunjukkan temuan intraoperasi saat laparotomi berupa kista lutein dengan gambar tanda-tanda ruptur dan perdarahan aktif. Ya. Jadi kemudian ya kista lutein itu bisa kita biarkan saja atau juga bisa diaspirasi. Ya, kalau perdarahan mungkin bisa kita alter atau kita jahit dengan Vicryl 20 atau kromik begitu. Faktor resiko yang kelima adalah usia ibu. Jadi kalau pasien ini menderita mola pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda, ya terlalu tua kurang dari 20 tahun dan terlalu tua lebih dari 24 tahun, hati-hati. Ini beresiko mola bisa berubah menjadi GTN. Atau juga yang terakhir adalah evakuasi mola yang terlambat. Jadi karena terlambat ya beta HCG-nya tambah tinggi, ukuran tumor juga tambah besar, akan meningkatkan resiko skip metastasis. Jadi adanya trofoblast sudah masuk ke peredaran sistemik yang akan bisa meningkatkan metastasis ke paru-paru yang paling sering. Kapan mola dicurigai berubah menjadi GTN? Jadi kalau kita lihat zaman dulu, 10 tahun atau sebelum 2025 ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, ada 5 kriteria ya. Tetapi setelah update Vigo 2025 dan NCCN 2025, kalau kita lihat yang Vigo itu dari 5, kriteria Vigo itu hanya 3. Jadi kalau menurut kriteria update Vigo yang terbaru, yang pertama adalah beta HCG plato selama 3 minggu atau lebih ya. Itu juga berkaitan dengan 2 kali pemeriksaan. Jadi kita harus melihat trennya, bukan langsung angkanya. Jadi trennya naik atau trennya turun. Jadi penentuan ini juga minimal harus 2 kali pemeriksaan, jarak 2 minggu, 3 minggu. Kemudian kriteria Vigo yang terbaru, poin nomor 2 adalah kenaikan beta HCG selama lebih dari 2 minggu. Ya. Yang ketiga atau memang sejak awal sudah terbukti hasil suction kuret atau kuret patologi anatominya menunjukkan suatu koriokarsinoma atau PSTT atau ETT ya. Jadi itu langsung mola saat itu juga berubah diagnosa menjadi GTN. Dan kalau kita lihat
update dari NCCN 2025 malah hanya mencantumkan 2 poin dari 5 poin yang kriteria lama. Jadi kalau NCCN itu malah memasukkan HCG plato dari pemeriksaan 2 kali atau 3 kali selang 2 minggu, 3 minggu, atau beta HCG-nya naik ya 2 kali pemeriksaan dalam 2 minggu. Mengapa yang adanya peningkatan atau tetap di atas 6 bulan itu sudah tidak masuk kriteria? Jadi ternyata dari penelitian terbaru tahun 2018, 2019 itu menunjukkan bahwa ternyata 80% dari pasien yang postkuret 6 bulan masih menunjukkan kadar beta HCG yang masih agak tinggi, itu lama-lama 80% itu akan turun sampai batas normal. Jadi 80% kalau kita tunggu sedikit lagi, lebih dari 6 bulan, itu 80%-nya akan menunjukkan beta HCG yang normal tanpa perburukan kondisi umum. Ya, intinya juga kita selain pemeriksaan beta HCG yang terbatas di daerah, kita juga harus melihat apakah 6 bulan itu tidak ada keluhan-keluhan perburukan klinis, apakah terjadi perdarahan ulang, apakah terjadi nyeri perut dan sebagainya. Jadi tidak hanya kita lihat kadar beta HCG, juga kita melihat secara klinis. Kemudian klasifikasinya berdasarkan histopatologi. Jadi klasifikasi kita merubah GTN artinya ada 2. Berdasarkan hasil histopatologi, kalau memang sejak awal kita menemukan suatu invasi small atau PSTT atau kardiokarsinoma, juga klasifikasi GTN itu juga berdasarkan hasil beta HCG yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Jadi kalau berdasarkan histopatologi, misalnya pertama kali kita melakukan suction uret langsung ketemu invasive mole, maka saat itu juga langsung berubah menjadi GTN. Ya. Jadi invasive mole itu ditandai dengan suatu filikorianik ya yang dengan proliferasi trofoblast yang menginvasi meiometrium, di mana 15% berasal dari mola komplit yang menyebabkan perdarahan pervaginam karena invasi miometrium dan juga bisa terjadi ruptur spontan. Kadar beta HCG-nya biasanya tinggi lebih dari 100.000. Dan hati-hati bekas seksio juga meningkatkan resiko invasif mole, tapi dia jarang metastasis ya, biasanya lokal. Yang kedua adalah koriokarsinoma, bedanya apa? Biasanya dia jaringan ini trofoblast tanpa filia, tanpa fili, dan sering menginvasi pembuluh darah dan suka metastasis via hematogen. Ya, sering terjadi pada mola komplit dibanding mola parsial, beta HCG-nya sangat tinggi, kemudian agresif ya secara hematogen, dan ini yang gampang metastasis ke paru-paru atau ke otak, cepat metastasisnya. Kemudian yang ketiga adalah PSTT, placental cell trophoblast tumor. Dia bersifat ganas, ya, berkembang dari trophoblast extrafili yang sifatnya diploid atau monomorfik. Ya. Jadi sering terjadi pada kehamilan abortus, ya, bukan dari mola. Jadi seringnya malah kehamilan normal atau abortus. Kemudian PSTT ini bisa didiagnosa beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kehamilan. Dia ini kelemahannya yang kadang-kadang kita tidak aware adalah beta HCG-nya rendah. Kemudian PSTT juga bisa berada di vokal uterus sebelum metastasis melalui kelenjar limfe. Jadi kalau PSTT metastasisnya adalah lewat kelenjar limfe. Kemudian yang terakhir adalah ETT, epithelioid trophoblastic tumor. Dia yang paling langka dari varian GTN, berkembang dari transformasi trophoblast extrafili tipe korionik. Ya, sama seperti PSTT, tumor ini bentuknya nodul-nodul. Jadi bukan seperti honeycomb appearance, bukan seperti bentuk anggur, ya, tapi adalah suatu jaringan padat, solid di miometrium. Dan beta HCG-nya juga rendah atau normal, ya, pertumbuhannya lambat. Imaging pada GTN ya secara umum kita lakukan USG abdomen dan torak foto ya kalau memang
ada kontraindikasi atau kurang jelas, kita bisa lakukan CT scan untuk mencurigai pada kasus-kasus metastasis. Kemudian pada kasus GTN yang plato atau persisten, juga perlu kita reimaging, kita cek ulang apakah ada fokus-fokus trofoblast di tempat lain selain di uterus. Ya. Kemudian untuk follow up yang rutin diperiksa adalah HCG, namun jika ada kasus yang metastasis otak, maka perlu pemeriksaan MRI. Kapan kita melakukan imaging dengan PET scan? Kita biasanya melakukan pada kasus-kasus yang multi drug resistant dan pada peningkatan beta HCG yang unexplained ya. Biasanya sudah di histrektomi, fokus utama trofoblast sudah tidak ada, tetapi beta HCG-nya naik. Nah, ini kita perlu PET scan. Jadi ini tadi sudah secara umum. Jadi yang kita pantau itu kalau dia mola, kita pantau setiap bulan beta HCG-nya sampai 6 bulan ya. Kalau misalnya GTN-nya low risk, maka bisa kita pantau setelah normal setiap 1 bulan selama 1 tahun. Tapi kalau GTN yang high risk, itu kita pantau beta HCG setiap bulan sampai 2 tahun. Nah, ini untuk mempermudah teman sehat yang kesulitan pemeriksaan beta HCG atau pasien yang eh, masalah biaya menjadi suatu masalah. Ini hanya guideline ya, bukan patokan, hanya mempermudah kita. Jadi kalau kita menemui pasien itu sudah kuret, misalnya 2 bulan yang lalu, kemudian dia baru datang, kita cek beta HCG, kita harus tahu secara teori menurut kurva Mochizuki bahwa kalau 4 minggu setelah kuret harusnya beta HCG itu di bawah 1.000. 6 minggu setelah kuret di bawah 100, 8 minggu setelah kuret di bawah 30, 12 minggu atau 3 bulan setelah kuret itu di bawah 5. Nah, misalnya pasien itu sudah kuret 2 bulan yang lalu. Misalnya kita lihat di sini angka minggu ke-8 ya, 2 bulan. Normalnya kan ini, ternyata pasien itu beta HCG-nya masih 10.000. Nah, apakah langsung kita sebut itu peningkatan HCG yang tidak normal itu satu GTN? Belum tentu. Jadi minimal kita harus memeriksa beta HCG seperti itu 2 kali ya, selang 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kita harus lihat trennya. Trennya ini naik apa turun? Ya, kalau misalnya ternyata dia dulunya itu sebelum kuret kadarnya adalah ratusan ribu, terus minggu ke-8 itu sudah 10.000, berarti trennya turun. Kita butuh 1 kali pemeriksaan lagi, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu kemudian untuk kita cek. Kalau trennya turun terus, ya masih belum kita anggap sebagai GTN. Jadi ini kurva ini juga ada positif negatifnya ya, ada untung dan kelemahannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Maringan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Dokter Primandono, terima kasih atas presentasinya yang kalau kita dengarkan mungkin presentasinya sudah cukup untuk bisa kita memahami bagaimana kita bisa melakukan suatu diagnostik daripada penyakit setelah kedua ya mungkin dan kedua Dokter Anindita untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Silakan Dokter Anindita. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Sore ini kita akan mungkin menambahkan ya diskusi tentang gestational trophoblastic disease, ikut outline-nya dan disclaimer. Jadi kalau tadi sudah membahas tentang GTN, memang ada eh, istilah GTD ya, gestational trophoblastic disease yang dia ini dibagi dua. Jadi ada yang premalignan seperti molahidatidosa dan kemudian adalah yang jenis yang malignan. Jadi ini yang kita kenal sebagai GTN. Kalau untuk molahidatidosa sendiri biasanya dibagi menjadi mola yang komplit dan mola yang parsial. Sedangkan untuk gambaran yang gestational trophoblastic neoplasia atau GTN ini akan dibagi menjadi 4 tipe, yaitu dia adalah mola invasif, koriokarsinoma, PSTT, dan ETT. Insidensinya sebetulnya eh, nggak terlalu tinggi ya, 11,5 pada 1.000 kelahiran, dengan biasanya kejadiannya karena abnormalitas gametogenesis dan fertilisasi. Dan biasanya kejadiannya lebih sering terjadi pada wanita-wanita yang usia muda atau yang usianya lebih tua daripada 35 tahun, karena kejadiannya bisa 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita usia 20 sampai 35 tahun. Dan kejadian ini kejadian koriokarsinoma ini di Amerika dan Eropa adalah sangat lebih rendah dibandingkan yang kejadiannya yang di Asia Tenggara. Dan untuk PSTT dan ETT sendiri merupakan jenis yang paling jarang ya untuk kasus GTD maupun GTN. Nah, jadi untuk kita bisa eh, mendiagnosis apakah ini penyakitnya molahidatidosa dulu, biasanya kan kita akan melakukan pemeriksaan USG. eh, Kita akan melihat adakah kelainan gambaran mola, biasanya seperti eh, honeycomb appearance, kemudian dan juga biasanya ada keluhan-keluhan seperti hiperemesis berat ataupun gejala seperti hipertiroid. Nah, sehingga kita biasanya akan melakukan pemeriksaan beta HCG, kemudian akan melakukan pemeriksaan fungsi tiroid bila memang ada keluhannya. Setelah itu tindakannya yang akan dikerjakan adalah kuretase. Kemudian kalau memang ada gambaran anemia, kita akan menambahkan eh, transfusi. Bisa dipertimbangkan penggunaan oksitosin atau sebelum dilakukan tindakan kuretnya, biasanya ada seperti pembukaan serviks ya, cervical lightening. Di beberapa kasus histerektomi bisa dipertimbangkan, tapi biasanya itu untuk life saving dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan PA hasil kuretase. Jadi ini adalah guidelines yang sebetulnya terbaru dari ESGO dan GCIG. Nah, setelah kita melakukan kuretase, tentunya untuk untuk mola biasanya kita akan melakukan evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi dengan pemeriksaan beta HCG. Kalau memang dari gambaran PA-nya tadi, oh ternyata bukan mola, berarti sudah selesai. Tapi kalau gambarannya ada kecurigaan complete mole atau partial mole, biasanya kita akan melakukan evaluasi beta HCG. Kalau HCG-nya normal, penurunannya tadi sudah dijelaskan, kita akan evaluasi sampai 6 bulan. Tapi kalau HCG-nya tidak normal, yang mana ada gambarannya plateau selama 3 kali pemeriksaan setiap minggu atau bahkan adanya peningkatan, itulah makanya saat ini kita akan mendiagnosis itu sebagai GTN dan sebaiknya adalah di refer. Jadi ini gambaran untuk memudahkan ingatannya ya. Jadi kalau sudah dilakukan kuretase, kita akan melakukan evaluasi, monitoring beta HCG seminggu eh, sekali. Kemudian kalau untuk yang komplit kita akan melakukan sampai 6 bulan. Dan biasanya pasien-pasien akan disarankan untuk
menggunakan kontrasepsi sehingga tidak membingungkan ketika terjadi peningkatan apakah memang ini kelainan seperti GTN atau memang ada kehamilan. Berikut juga gambaran untuk mendiagnosis GTN menggunakan kriteria Vigo di mana ada peningkatan tidak terdapatnya penurunan selama tiga, 3 minggu dalam pemeriksaan 1 minggu sekali atau terdapat peningkatan selama dalam waktu 2 minggu dan dari hasil kuret sudah didapatkan bahwa hasil patologinya adalah koriokarsinoma dan juga dapat dipertimbangkan adanya metastasis atau beta HCG di atas 20.000 pada evaluasi pasca kuretase setelah 4 minggu. Jadi walaupun sebagian besar GTN itu munculnya adalah setelah kehamilan melas sekitar 75%, tapi juga dapat terjadi GTN pada kasus-kasus pasca abortus spontan, pasca kehamilan ektopik atau juga kehamilan aterem yang kalau kita masukkan ke scoring Vigo memang risiko ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang riwayat sebelumnya adalah molar. Berikut untuk menata laksana sehingga kalau kita sudah mendapatkan diagnosis GTN, kemudian kita akan masukkan ke dalam scoringnya. Biasanya ini yang dijadikan parameternya adalah usia, kehamilan sebelumnya, kemudian interval dari kehamilan sebelumnya, pretreatment beta HCG, kemudian ada ukuran uterus dan ini ukuran tumor ya. Jadi ukuran tumor ini termasuk ukuran uterusnya, kemudian lokasi metastasis, jumlah metastasis dan riwayat kegagalan kemoterapi sebelumnya. Di sini ini seperti ini kita lihat bahwa kalau kehamilan sebelumnya adalah mola, risikonya adalah rendah ya, risikonya 0 gitu. Kemudian site of metastasis ini bisa dilihat di paru-paru masuknya ke risiko rendah, tapi memang kalau ke area yang jauh seperti brain atau the liver dia risikonya lebih tinggi. Dan number of metastasis ini uh, biasanya adalah gambaran nodul yang ada di paru. Nah, jadi dari sini nantinya kita akan bisa membagi, mengklasifikasikan menjadi low risk, high risk, dan yang sekarang adalah ada ultra high risk. Jadi kalau yang low risk itu yang skornya di bawah sama dengan 6, dia biasanya akan mendapatkan terapi single agent yang sering diberikan dalam methotrexate. Kemudian kalau yang high risk, scoringnya antara 7 sampai 12, dia akan mendapatkan multi agent terapi. Dan yang ultra high risk itu yang scoringnya adalah di atas 13. Jadi nanti juga akan mendapatkan terapi yang kemoterapi juga. Nah, ini untuk penentuan terapinya. Ya, jadi kalau yang low risk skornya 0 sampai 6 dia akan mendapatkan monoterapi atau bisa juga pembedahan. Kemudian kalau yang scoringnya 7 sampai 12 atau sampai di atas 13 yang kita kenal sebagai ultra high risk, dia akan mendapatkan multi agent kemoterapi. Nah, berikut adalah pengobatan untuk yang low risk. Yang low risk ini biasanya kita akan memberikan methotrexate lebih sering penggunaannya dibandingkan penggunaan actinomycin D. Kemudian setiap yang akan diberikan setiap 2 minggu nanti sebelum kemoterapi kita akan melakukan penilaian beta HCG. Tapi kalau ternyata terdapat resisten sehingga tidak terdapat penurunan beta HCG, biasanya akan diganti agent terapinya sampai dengan penggunaan emako sampai terdapat normalisasi beta HCG. Jadi bila sudah tercapai beta HCG-nya yang normal, nanti akan ditambahkan dengan kemoterapi konsolidasi. Kemoterapi konsolidasi. Jadi memang kemoterapi konsolidasi ini tujuannya untuk mempertahankan beta HCG-nya agar di angka yang normal. Kalau di sini dikatakan bisa 2 kali atau bisa 3 kali. Kemudian untuk yang high risk atau ultra high risk ini juga
akan mendapatkan kemoterapi yang multi agent, biasanya akan diberikan emako, sama akan diberikan setiap 3 minggu dan sampai kadar beta HCG normal. Setelah itu akan mendapatkan konsolidasi 2 sampai 4 kali. Karena dikatakan minimal 2 kali itu angka survivalnya bisa mencapai lebih dari 96%. Nah, untuk yang ultra high risk, ini memang biasanya akan kita evaluasi dengan pemeriksaan imaging, melakukan CT scan di toraks ataupun abdomen, ataupun sampai MRI di brain atau pelvis. Kemudian terapinya menggunakan EP 1 sampai 3 siklus, kemudian dilanjutkan dengan EMA-EP atau EMACO dan dikerjakan setiap 3 minggu sampai tercapai beta HCG yang normal, kemudian akan diberikan konsolidasi. Di sini bahkan dikatakan bisa 3 sampai 4 kali. Untuk yang ultra high risk, 3 sampai 4 kali konsolidasi ini katakan survivalnya bisa mencapai lebih dari 85%. Nah, untuk tindakan pembedahan sebetulnya pilihannya diberikan bila terjadi perdarahan yang tidak bisa dikontrol. Walaupun ternyata bisa juga dilakukan tindakan seperti embolisasi. Dan laparotomi untuk eh, kasus-kasus terjadinya metastasis juga dapat dikerjakan jadi untuk metastatektomi. Kemudian pilihan radioterapi dikerjakan apabila terdapat metastasis pada otak. Nah, jadi nanti setelah selesai semua pengobatannya akan dilakukan evaluasi bisa sampai 1 tahun untuk yang low risk atau yang high risk bisa sampai 2 tahun dan diingatkan pasien untuk menggunakan kontrasepsi dan biasanya kehamilan ditunda sebaiknya sampai 12 bulan. Ya, sama. Kemudian, nah, kalau ada kejadian rekurensi, biasanya akan dievaluasi pemberian dan dapat diberikan kemoterapi, regimennya EMA-EP atau TETP itu paclitaxel dan etoposide atau paclitaxel dan cisplatin. Juga dapat dipertimbangkan tindakan pembedahan, jadi reseksi pada area-area metastasis. Dan yang terakhir saat ini sudah ada pemberian imunoterapi. Sekian, terima kasih. Dr. Animita, terima kasih atas penyampaian materi yang sudah cukup rinci untuk masalah-masalah yang disampaikan tentang GTD ya, terutama juga GTD yang sudah menjadi GTM. Mungkin kita sudah sebentar ya. Ini kalau saya lihat dari chatting belum ada pertanyaan, tetapi saya memberi kesempatan kepada peserta-peserta Asogi ini, silakan kalau mau bertanya, boleh silakan disampaikan pertanyaannya. Oh, ini baru ada satu pertanyaan. Silakan ini ya, mungkin nanti ada dari Dr. Rizky dari Kepulauan Anambas. Izin bertanya, untuk evaluasi kadar beta HCG pasca evakuasi mola di rumah sakit yang tidak bisa melakukan pemeriksaan beta HCG seperti di daerah Kepulauan Anambas, apakah bisa menggunakan planotes? Berapa lama kita lakukan evaluasinya? Silakan, mungkin bisa dijawab oleh salah satu pembicara. Silakan, Dr. Primandono atau Dr. Anindita, silakan. Dokter Anin dulu silakan, Dok. Boleh, silakan, Dr. Anin, mangga silakan. Ya, jadi eh, kalau dulu tuh ada pemeriksaan dengan pengenceran ya, pengenceran dari seperti tes
urin ya, seperti untuk tes beta HCG tespek, tapi karena kalau terlalu tinggi kan tidak bisa terdeteksi ya kalau untuk tes speknya, sehingga waktu itu disarankan penggunaannya dengan eh, pengenceran. Tapi untuk pengencerannya ini saya eh, karena udah lama sekali ya nggak pernah mengerjakan lagi. Jadi seperti itu. Tapi mungkin untuk berapa lamanya ya jadinya evaluasinya seidealnya adalah sesuai sama guidelines-nya ya, misalnya seminggu sekali apakah dia ada penurunannya. Tapi memang agak susah untuk menilai angka angka pastinya gitu. Jadi kalau oh ternyata setelah diencerkan dia jadinya negatif ya mungkin baru bisa kita assess sebagai ini negatif. Kalau masih positif ya mungkin jadinya belum bisa. Tapi memang tidak ada angkanya. Seperti itu dokter. Ya, saya menambahkan ini Dokter Maringan. Jadi memang keterbatasan kita kalau di daerah itu kadang-kadang itu terkendala oleh BPJS ya. Jadi kalau tidak salah di daerah itu bisa kita periksakan beta HCG itu lebih dari 1 bulan. Jadi kalau kita periksakan tanggal 6 bulan ini, nah itu nanti bulan depan kita periksa lagi melewati tanggal 6. Jadi memang tidak bisa di ideal seperti teori pemeriksaan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Mungkin bahkan bisa sampai setiap pemeriksaan 4 minggu sekali atau 6 minggu sekali supaya di cover BPJS. Nah, ini juga akan melebar pada kalau ternyata memang benar-benar tidak bisa. Jadi pasien ini tidak bisa di follow up kadar beta HCG-nya. Ya, karena faktor biaya atau karena di pelosok, itu juga ada pro kontra pemberian profilaksis kemoterapi. Jadi dengan profilaksis kemoterapi, ya kita yang pertama, lini pertamanya adalah pemberian MTX 0,4 miligram per berat badan. Jadi kalau beratnya misalnya 50, ya kita kalikan 50 kali 0,4, sekitar 20 miligram tiap hari selama 5 hari. Jadi memang NCCN, kemudian RCOG memberikan rekomendasi itu, tapi Cochrane kontraindikasi karena pemberian profilaksis kemoterapi itu juga akan meningkatkan resiko eh, kemoresisten. Kalau misalnya ternyata suatu saat pasien ini mengalami peningkatan beta HCG atau ada terjadi keluhan perdarahan lagi atau nyeri perut dan akhirnya kita evaluasi dengan USG bahwa itu ternyata tumbuh atau berubah menjadi GTN. Jadi memang salah satu indikasi ada beberapa indikasi kita melakukan profilaksis kemoterapi dengan MTX dosis rendah setiap hari selama 5 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita beri, terus minggu depannya istirahat, terus minggu depannya lagi kita berikan. Berarti setiap 2 minggu itu yang pertama adalah kita tidak bisa memfollow up kadar beta HCG karena faktor di pelosok. Jadi ini adalah poin nomor 1 dan poin utama kita melakukan profilaksis kemoterapi dengan lini pertama MTX ya. Kalau resisten kita bisa memberikan pemberian second line kemo dengan actinomycin D. Tapi syaratnya adalah memang idealnya beta HCG di bawah 1000. Kalau kita mau merubah menjadi second line kemo tunggal. Yang kedua adalah kalau usianya itu lebih dari 40 tahun. Jadi indikasi profilaksis kemoterapi itu selain faktor BPJS dan di pelosok, usia di atas 40 tahun, beta HCG di atas 100.000, uterusnya yang tetap besar, dan kelihatan memang masih ada tumornya, yaitu juga menjadi perdebatan lagi, apakah yang jelas kelihatan sisa tropoblas itu apakah perlu dikuret ulang apa tidak, nah itu akan menjadi perdebatan tersendiri, ya kita lihat saja kalau uterusnya masih sebesar eh, 18-20 minggu ya mungkin lebih baik kita histerektomi saja, tetapi kalau misalnya uterusnya cuma 10-12 minggu bisa kita uret ulang. Jadi memang pro kontra ini juga
situasional, tidak ada yang fix pakem karena sesuai dengan eh, kemampuan sejawat di daerah. Atau juga kalau kita evaluasi ternyata USG ada kista lutein lebih dari 6 cm. Ini adalah indikasi terakhir untuk profilaksis kemoterapi. Demikian mungkin Dokter Maringan dan Dokter Rizky. Baik, Dokter Primandono, Dokter Anindita atas uraiannya. Memang zaman dahulu pernah dilakukan itu dengan tempat-tempat yang belum bisa memeriksa beta HCG kuantitatif, itu memang dulu pernah dicoba. Dulu juga waktu zaman saya masih koas kalau nggak salah, itu ada dokter almarhum ya, dokter Wenas itu selalu melakukan pengenceran dalam pemeriksaan itu untuk mendapatkan eh, apakah positif, dan itu titernya itu kan beda-beda. Planotes ada yang sensitif pada yang 10.000, ada yang 2.000, ada yang berapa. Jadi dia kalau kita encerkan bisa kita hanya memprediksi saja, tapi nilai akurat daripada nilai kuantitatifnya kita tidak dapat. Mungkin itu yang jawaban untuk pertanyaan yang tadi, yang disampaikan oleh tadi penanya dari Pulau Mumbai tadi ya, yang tadi. Untuk selanjutnya mungkin sebentar, ini yang tadi Dokter Rizky, yang pertanyaan berikutnya mungkin belum ada ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan boleh di chat kembali. Bagaimana kira-kira ada pada para peserta ASKOGI ini? Saya lihat belum ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kira-kira? Ada pertanyaan? Silakan. Apa mungkin karena sudah jelas semua, jadi mungkin sudah tidak ini ya, tidak ada yang perlu ditanya atau bagaimana nih? Kalau saya lihat di sini belum ada pertanyaan lagi ya. Apa mungkin dari para guru besar atau para senior, silahkan kalau ada mau tambahan ataupun juga mau masukan ataupun juga untuk berpertanyaan, silahkan kami memberi kesempatan. Ini ada yang japri saya, Bu Dokter Sekjen Maringan. ada tambahan? Kali. Oh ya silakan. Bagaimana Kok pertanyaan? bisa? Silakan. Boleh ditolong dibacakan. Ini pasti bukan buat saya pertanyaannya nih. Kalau misalnya di daerah ada pasien 40 tahun, hamil keempat, ternyata mola, lebih baik kuret atau lebih baik histerektomi? Ya mungkin eh, Dokter Anin dulu ya jawab ya. Jadi G4, mola, anaknya 3, umur 40 tahun. Lebih baik mana? Histerektomi atau saksen kuret atau kuret begitu? Ya, Dok, terima kasih. Jadi, eh, kalau saya sih sebetulnya masih tetap dengan kuret dulu, Dok, kuret dulu. Memang nanti kita eh, evaluasi seperti itu untuk hasil hasil molanya, hasil PA apakah benar mola atau memang ada yang lain. Kemudian evaluasi beta CG seperti itu. Kalau memang karena kalaupun di histerektomi, ketika kita temukan ada kelainan seperti mola ataupun sampai ke GTN, tentunya itu tetap akan ada evaluasi beta HCG-nya karena di beberapa eh, kali pasien datang gitu ya merasa kalau sudah dioperasi sampai ke histerektomi itu seperti sudah selesai gitu kan, padahal kalau untuk kelainan seperti mola atau sampai GTN ya tetap setelah histerektomi pun akan ada evaluasi kadar beta HCG seperti itu, Dok. Nah, Iya, Mbak ya saya Firman Dono, menambahkan silakan.
Ya, memang setuju saya dengan Dokter Anin. Jadi memang intinya kita memberi terapi kepada pasien itu step by step ya, bertahap ya, do not harm ya, tidak menambah tambah parah. Tapi intinya sebenarnya jawabannya bisa dua-duanya, tergantung situasi teman-teman sejauh di daerah bagaimana. Apakah nanti follow up-nya beta HCG bisa atau tidak? Apakah di cover BPJS atau tidak? Kalau ternyata agak ribet dan sebagainya, apalagi kalau kita melihat 6 risk factor yang yang kita sebutkan tadi ya. Jadi kalau ada satu dari 6 saja sudah meningkatkan resiko mola berubah menjadi GTN, apalagi kombinasi 2 atau 3 faktor resiko, bahkan bisa sampai 70% kemungkinan akan berubah jadi GTN, maka tidak usah ragu-ragu untuk eh, melakukan histerektomi. Apalagi saya lihat juga tentunya apakah ada histeroten apa tidak. Apakah masa uterusnya itu besar atau tidak. Misalnya uterusnya sebesar 20 minggu, 18-20 minggu, atau uterusnya besarnya hanya 10-12 minggu, ya itu juga menjadi pertimbangan kapan kita harus memutuskan kuret atau histerektomi. Jadi artinya tetap dijelaskan bahwa setelah histerektomi sebenarnya belum selesai pengobatan kita. Tetap ada seharusnya secara ideal ada pemeriksaan beta HCG serial karena histerektomi itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Jadi ada mikro mikro tropoblas yang sudah beredar secara sistemik. Jadi tetap hati-hati, tidak menjamin setelah histerektomi bahwa tidak ada metastasis ke paru-paru atau ke usus atau ke spleen dan sebagainya. Jadi idealnya eh, boleh kuret, boleh histerektomi, lihat-lihat keadaan masing-masing eh, tempat rumah sakit teman sejawat sekalian. Mungkin demikian, Dokter Maringan. Ya, memang betul, setuju ya. Jadi kita mungkin harus bertahap ya. Jadi mana yang sudah kita berikan suatu saran untuk tahap-tahap dalam penanganan penyakit-penyakit tropoblas ini, mungkin itu kita dapat melakukan secara baik. Memang saya juga sering beberapa kali mengalami dan juga kadang-kadang pasien yang bilang langsung, saya ingin dioperasi. Ya tadi itu seperti penjelasannya, bahwa kalau operasi itu belum tentu tuntas bahwa dia tidak akan mendapatkan risiko. Jadi tetap saja kemungkinan untuk ada suatu mungkin ada metastasis atau apa ya yang kemungkinan di kemudian hari setelah operasi malah bisa terjadi peningkatan lagi beta HCG dan lain sebagainya. Saya setuju itu ya. Jadi mungkin untuk penanya yang tadi ke Dokter Primandono mungkin itu apakah cukup atau masih ada kurang puas? Silakan kalau mau menambah pertanyaan yang untuk penanya tadi ya, ya silakan. Ini belum ada lagi pertanyaan. Ya kalau apa bagaimana nih? Apakah ini udah waktunya sudah 1 jam? Apakah kita Dokter Primandono, apakah kita selesai atau Dokter Anindita atau masih beri kesempatan atau nanti bisa menghubungi secara Iya, setuju, Dokter Maringan. WA pribadi, silakan bertanya ya. Iya, karena kan waktunya sudah 1 jam ya mungkin sebagai saya karena tidak ada penanya lagi mungkin hanya sebagai summary-nya saja atau take home message bahwa pada kasus GTN itu atau GTD GTN kita penting menentukan risikonya apakah dia masuk pada GTN ya terutama low risk, high risk, ultra high risk itu penting kita tentukan. Dan juga yang penting pada kasus-kasus GTN atau GTD pemantauan beta HCG. Nah, kemudian juga manajemen yang tepat tadi. Jadi jangan kita misalnya kalau operasi ada uangnya, misalnya mendingan operasi atau jangan seperti itu ya, kurang begitu etis itu ya. Jadi lebih bagus kita langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh
uh, perkumpulan dan bagaimana tahap-tahapnya. Ya, kemudian juga untuk konsolidasi jangan lupa. Jadi setiap ada pemberian klaim pada kasus KTN itu harus ada konsolidasi ya supaya tidak terjadi peningkatan kembali meskipun sudah diputuskan bahwa dia sudah normal. Ya, konsolidasi itu penting. Bisa 2 sampai 3 kali konsolidasinya. Ya. Kemudian masalah tadi Dr. Primandono juga sudah menyampaikan masalah MTX profilaktis. Memang ada yang pro dan kontra ya, jadi bisa mungkin terjadi nanti resistensi ya, dan itu juga yang perlu dipikirkan di kemudian hari kalau kita memberikan MTX profilaksis. Lalu yang usul yang satu lagi yang disampaikan, kalau bisa memang pasien-pasien kita rata-rata tidak di ACC untuk BPJS itu membayarkan periksaan pita HCG. Jadi mungkin usul ke BPJS agar pita HCG dapat ditanggung oleh BPJS. Mungkin itu yang usul dari saya dari ini. Mungkin demikian pada kembali ke tadi namanya dokter siapa yang Baik, terima kasih Dokter Maringan, Dokter Primandono, dan Dokter Mahida, maaf tadi lupa namanya. ya Silakan Dokter Dokter. Mahida ya. Silakan. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan, terutama di bulan suci Ramadan pada bulan ini. Baik, untuk para peserta agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal untuk sore hari ini dan dapat mengakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Dan terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Ashoki. Sampai jumpa di Ashoki selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.